Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya terkait dengan analisis data pada efek mediasi atau intervening. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan beberapa video, mungkin ada satu video terkait dengan cara tutorialnya. Kemudian nanti ada satu PPT yang isinya adalah beberapa tahapan yang mungkin bisa teman-teman masukkan secara langsung ke sana. Jadi ini adalah PPT yang nanti sudah saya berikan formatnya, teman-teman tinggal memasukkan hasilnya dan memberi keterangan terhadap hasil tersebut gitu ya. Kemudian ada satu PPT lagi yang saya kirimkan, ini adalah cara untuk membaca hasilnya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat hasil ini, jadi nanti boleh hasil-hasil yang ada misalkan seperti ini ya. Anggaplah ini uji reliabilitas misalkan seperti ini ya. Ini nanti teman-teman bisa copy saja hasilnya, sesuaikan atau kata-katanya boleh di-copy, kemudian sesuaikan dengan pilihan yang teman-teman pakai. Jadi tidak terlalu harus, nulis sendiri, nanti saya sediakan contohnya, jadi nanti teman-teman bisa mengikuti dari proses tersebut ya, nanti tidak terlalu sulit di dalam proses pengerjaannya. Baik, di kelompok 2 atau di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang analisis data, mediasi atau intervening. Data yang dipakai nanti kita menggunakan data pertemuan 12, jadi nanti teman-teman siapkan datanya terlebih dahulu, dan kita bisa masuk ke sana. Sebelum itu mungkin saya, sampaikan terlebih dahulu, definisinya. Jadi, eee ini adalah namanya adalah salah satu single mediasi ya. Jadi ada satu mediasi di dalam proses kita membuat suatu, judul penelitian. Jadi misalkan kita punya judul, pengaruh komitmen organisasi dan komitmen profesional terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Jadi kalau kita gambarkan, gambar kerangka berpikirnya itu nanti seperti ini, pengaruh komitmen organisasi dan komitmen profesional terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja itu sebagai variabel intervening atau mediasi. Jadi namanya mediasi itu posisinya di tengah, jadi nanti dia posisinya di sebelum ke kinerja karyawan, komitmen organisasi maupun komitmen profesional dia bisa melalui kepuasan kerja. Nah, kemudian, masing-masing dari variabel ini dibangun oleh beberapa indikator. Jadi yang pertama, variabel komitmen organisasi dibangun oleh KU1, KU2, dan KU3. Komitmen profesional dibangun dari KMP1 sampai KMP5. Kemudian variabel mediasi kepuasan kerja dia dibangun oleh KP1 sampai KP5. KP itu kepuasan kerja. Kemudian, kinerja karyawan itu KK1, KK2, dan KK3. Jadi jangan sampai apa namanya, jangan sampai salah di dalam prosesnya ya. Jadi, variabel X-nya, komitmen organisasi itu KU1, KU2, KU3, komitmen profesional atau, KMP, KMP1, KMP2, KMP3, dan seterusnya gitu ya. Kepuasan kerjanya dia KP1, kinerja karyawan dia KK1 dan seterusnya. Baik, sebelum masuk ke tahapan analisisnya sama seperti yang kemarin gitu ya. Mulai dari uji inner model, uji outer model, kita masuk ke Smart PLS-nya. Nah, kita buat new project, kita buat ke pertemuan 12. Kita create, kemudian import data file, pastikan datanya adalah data pertemuan 12. Kemudian kita open, kemudian kita akan import. Nah, dari sini kita akan mendapatkan informasi bahwa indikator yang kita gunakan ada 18, jadi ada 18 pertanyaan yang kita miliki gitu ya. Kemudian sampelnya ada 97. Kemudian saya coba lihat itu KU1 sampai KU4. Coba sih, bener ya? Oke. Oh, ini KU-nya kurang 1 ya, nanti saya tambahkan aja. Baik, kita masuk, kalau sudah teman-teman back, lanjut create model. Create model, kita tipe choose-nya adalah PLSM, modelnya adalah mediasi. Kemudian kita buat variabel latennya, samakan dengan yang ada tadi,
eee, boleh mau ditulis lengkap bolehlah, komitmen organisasi, kemudian komitmen profesional, kemudian kita coba lagi lihat ya, biar nggak lupa, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Kepuasan kerja dan terakhir kinerja karyawan. Oke. Boleh diposisikan yang pas biar nggak terlalu ini. Kalau nanti terlalu besar, teman-teman bisa kecilkan ininya, apa namanya, kecilkan ininya, apa, tampilannya, jadi dia nanti bisa agak kecil gitu, gitu ya. Atau saya agak ke sini kan biar nanti nggak ini. Terus, dari masing-masing ini kita akan masukkan, indikator pembentuknya. Komitmen organisasi dia dibentuk oleh KO 1 sampai dengan KO 4, kita sampai 4 ini. Nanti yang di sana kita oh ya maaf lupa, kita konekkan dulu aja, kita delete dulu aja, kita konekkan dulu komitmen organisasi ke kepuasan kerja, komitmen profesional ke kepuasan kerja, ke kinerja karyawan, kemudian ke kinerja karyawan, ini ke sini. Kalau misalkan ini ada yang salah, komitmennya ada yang salah itu klik-klik gitu ya, kita edit di sini. Nah, kalau sudah kita masukkan KO 1, 2, 3, 4 itu komitmen organisasi, terus KP itu KP, kita coba lihat nanti. Jadi jangan sampai penamaan variabelnya salah. KP itu kepuasan kerja, jadi kita masukkan KP-nya ke kepuasan kerja. KP 1 sampai 4 ke kepuasan kerja, KK 1 sampai KK 4 itu punyanya kinerja karyawan, dan KMP 1 sampai KMP 5 itu punyanya profesional. Baik, kita posisikan yang tepat, pakai klik kanan, align indicator to the left, ini juga sama, ini juga sama. Kalau kayaknya jelek gitu ya, mungkin bisa dikecilkan, kita bisa geret agak ke sini. Jadi biar kelihatan dia agak bagus gitu, nanti teman-teman bisa kecilkan, ininya juga boleh, apa namanya, kecilkan ukurannya. Kayak gini kan kelihatan bagus gitu. Sudah, kalau dari sini berarti coba saya akan edit dulu yang ada di, Excel biar nanti kita tidak terlalu susah diproses untuk editing-nya. Ini berarti KMP-nya sampai 4, kemudian KO-nya di sini KO 4, kemudian KK-nya KK 4. Cek lagi, 4, 4, 5, 4. KMP-nya 5, betul, sebentar. KMP-nya 5. Jadi 4, 5, 4, 3. 4, 5, 4, 3. Oh, ini 4 juga. Coba, KK 4. Jadi, ya kayaknya kemarin jadi saya belum pas. Baik, kemudian dari sini kita nanti akan kalau sudah di proses ini kita masuk ke calculate, PLSM algorithm, kita start calculation. Kita tunggu, kemudian kita cek satu persatu. Apakah ada variabel dari masing-masing yang perlu kita hilangkan karena dia kurang dari yang diinginkan gitu ya. Baik, kita mulai dari yang komitmen organisasi, ternyata ada KO 4 yang dia nilainya kurang dari 0,7. Kemudian ada di sini di KK 4 dia juga nilainya kurang dari 0,7. Sebelum itu kita screenshot, jadi nanti teman-teman screenshot gitu ya. Kita screenshot, kemudian teman-teman masukkan di PPT-nya. Nanti PPT-nya ini apa namanya? Teman-teman masukkan di sini. Jadi nanti teman-teman tidak usah meminta teman-teman kelas gitu untuk screenshot, tapi kalau mau diminta screenshot juga boleh gitu ya, tapi tidak wajib gitu. Nanti teman-teman taruh di sini kemudian dijelaskan apa maksudnya.
Jadi nanti setelah indikator ini sudah, kemudian kita masuk konvergen itu nanti kita masuk ke sini, kemudian teman-teman nanti jelaskan apa yang ada di situ. Ternyata ada KU4 dan KK4 yang dia nilainya kurang dari 0,7 dan harus dihilangkan. Baik, kalau sudah kita edit, jadi klik edit, kita hilangkan KU4 dan KK4. Kalau sudah kita hilangkan, kita calculate ulang, kemudian PLSM algorithm, start calculation. Baik, kemudian kita lihat satu persatu apakah masih ada yang nilainya kurang dari 0,7, ternyata semuanya sudah lebih besar. Boleh teman-teman screenshot, kemudian kita masuk, bentar, kita screenshot, sudah kita screenshot seperti ini, kemudian kita masukkan ke PPT-nya. Jadi di sini, ini yang kedua. Misalkan seperti ini. Nah, nanti setelah itu teman-teman jelaskan hasil dari yang kedua ini apakah sudah sesuai dengan yang ada atau sesuai dengan kriterianya atau belum dan bla 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 gitu. Nanti dijelaskan. Nanti kalau mau melihat bagaimana cara membuatnya nanti teman-teman bisa buka PPT yang di sini. Di sini nanti ada beberapa keterangan yang bisa teman-teman pakai untuk menjelaskan yang ada di sana. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kalau sudah proses konvergen, kita masuk ke uji validitas diskriminan. Teman-teman masuk ke Smart PLS-nya. Uji validitas diskriminan ada di bagian diskriminan validity. Nah, pertama kali saran saya kalau diskriminan validity yang paling enak dibuka itu adalah HTMT. Jadi paling aman itu kita pakai HTMT, kita lihat apakah dia kurang dari 0,9 atau tidak. Jadi kalau HTMT-nya terpenuhi, kita pilih HTMT saja, tidak usah milih yang lain. Nah, berhubung di sini sudah terpenuhi, kita pilih yang HTMT. Kemudian dijelaskan bahwa ternyata HTMT-nya dia sudah kurang dari, nanti taruh di sini, di bagian uji validitas diskriminan. Taruh di sebelah sini, kemudian nanti teman-teman bisa jelaskan, oh hasil dari ini apa sih yang dapat teman-teman sampaikan dari hasil uji validitas diskriminan itu. Nanti dikasih keterangan. Baik, dilanjutkan setelah uji diskriminan ada uji reliabilitas. Kita cek hasil reliabilitasnya. Reliabilitas ada di bagian atasnya, yaitu construct reliability and validity. Kita pilih yang overview. Nah, ternyata semuanya warnanya hijau, maka teman-teman boleh memilih manapun dari uji yang ada untuk menyatakan dia reliable atau tidak. Boleh Cronbach Alpha, boleh Composite Reliability Rho A, atau Composite Reliability Rho J. Jadi boleh menggunakan salah satu dari ketiganya, karena terbukti dia semuanya sudah hijau, lebih besar dari 0,7. Kita screenshot seperti ini, kemudian taruh di PPT-nya gitu kan. Kemudian nanti teman-teman jelaskan hasilnya dari situ. Oh, ini hasilnya apa dan seterusnya nanti bisa teman-teman masukkan di situ gitu ya. Baik, kemudian kalau sudah selesai di uji reliabilitas, teman-teman masuk ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini ada di bagian collinearity statistic VF. Pilih yang outer model, kita screenshot. Kemudian masukkan ke sini, tata biar bagus gitu ya. Kemudian kita tambahkan yang inner model list. Kita screenshot lagi. Taruh di sini, kemudian teman-teman bisa jelaskan hasil dari kedua hasil ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan, oh apa sih maksud dari hasil yang sudah teman-teman peroleh dari collinearity statistik VF ini. Bisa seperti ini. Kemudian setelah uji multikolinearitas, kita lanjut pendefinisian dari R-square. Nah, di R-square ini, dia ada di bagian R-square, di quality criteria, kita pilih overview. Nah, karena di grafik atau di model yang tadi kita buat,
itu ada 2 bundaran yang dipanah oleh variabel yang lain, maka dia akan menghasilkan, R² 2. Untuk yang pertama kepuasan kerja, yang kedua adalah kinerja karyawan. Jadi memang hasil untuk R²-nya dia ada 2, sehingga nanti pada saat teman-teman menjelaskan tentang R², silahkan dijelaskan dua-duanya. Yang pertama tentang kinerja karyawan, baru yang kedua nanti tentang apa namanya, kepuasan kerja. Jadi silakan dijelaskan dua-duanya. Maksudnya apa, pendefinisiannya bagaimana, nanti silahkan dijelaskan. Itu untuk R². Lanjut, pendefinisian dari F². Nah, nanti F² itu akan ada kayak double matriksnya itu gitu ya, ada double gitu. Double itu di sini maksudnya adalah maksudnya kalau double itu karena variabel Y-nya tadi ada 2, gitu kan. Karena variabel Y-nya ada 2, maka ketika kita nanti membuat F, dia nanti ada 2 yang seperti ini. Jadi kayak ada banyak yang harus kita jelaskan. Tapi nanti mungkin tidak usah dijelaskan semua, mungkin diambil beberapa saja untuk menjelaskan apa sih maksud dari F² tersebut. Jadi tidak harus semuanya teman-teman jelaskan. Seperti ini. Nanti dirapikan sendiri gitu ya. Kita lanjut. Kemudian, setelah F², teman-teman masuk ke pendefinisian dari quality index-nya. Quality index atau model fit, itu nanti teman-teman bisa klik di model fit ini. Kemudian pilih di model fit. Kemudian nanti bisa teman-teman jelaskan sesuai dengan hasil yang teman-teman peroleh. Nah, kriterianya bisa dilihat dari kriteria yang ada di sini. Dia di situ sudah ada kriterianya, jadi teman-teman bisa menggunakan kriteria itu. Kemudian jika ada kriteria yang sesuai dengan kriteria yang ada, maka teman-teman bisa menjelaskan kriteria itu. Kebetulan di sini yang sesuai kriteria adalah SRMR, dia 0,078, kurang dari 0,08 sehingga terpenuhi. Seperti itu ya. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah uji outer loading. Outer loading ini berarti dia sudah masuk ke tahapan selanjutnya. Berarti selesai untuk Smart PLS ini, kita tidak bisa save, kita edit saja. Save-nya yang ini aja, save. Kemudian calculate, kemudian kita pilih bootstrapping. Nah, kemudian kita start calculation, dan selanjutnya kita akan pilih path coefficient. Mungkin ini yang sedikit agak berbeda karena kita menggunakan modelnya adalah intervening gitu ya, maka kita akan dapat hasil beberapa. Ini yang disebut sebagai pengaruh langsung. Jadi nanti pendefinisiannya ini adalah pengaruh langsung. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya, teman-teman lihat dari sisi p-value-nya. Paling gampang lihat aja warnanya dulu. Kalau dia hijau berarti berpengaruh, kalau kuning berarti maaf, kalau merah dia tidak berpengaruh signifikan. Kalau hijau dia berpengaruh signifikan. Ya. Kita screenshot saja dulu, kemudian kita ambil. Ini adalah pengaruh yang langsung. Outer loading-nya agak terakhir dulu aja. Di sini ada model strukturnya. Ini pengaruh langsung. Kemudian nanti di sini ada efek pengaruh langsung, jadi mungkin saya ubah aja ya posisinya. Jadi teman-teman nanti masuk ke pengaruh langsung dulu saja. Jadi ini adalah pengaruh langsung. Kemudian nanti di sini ada yang namanya pengaruh tidak langsung. Jadi di sini kalau path coefficient itu yang pengaruh-pengaruh langsung. Kemudian yang total indirect effect itu pengaruh tidak langsungnya, nanti teman-teman bisa cek di bagian indirect effect. Pengaruh tidak langsung. Nah, ini kita total indirect effect. Jadi cara membuat indirect effect. Nanti kita masukkan di sini pengaruh tidak langsung. Signifikan atau tidak seperti biasa teman-teman lihat di bagian p-value-nya. Kemudian yang terakhir ada specific indirect, kayaknya sama deh. Ini specific indirect sama indirect itu
sebenarnya kalau hasilnya kalau saya bilang itu dia sama persis, cuma dia memang lebih dituliskan, "Oh ini ke sana," gitu kan. Spesifik itu maksudnya, oh kalau mau yang indirect itu maksudnya adalah dari komitmen organisasi ke kepuasan kerja dulu, baru ke kinerja karyawan. Itu yang dimaksud dengan indirect effect. Spesifik, ya. Jadi kayak dispesifikkan gitu, nanti kalau kita ini kita ambil aja, kita masukkan ke sana, biar nanti teman-teman tahu definisi yang spesifik itu yang seperti apa. Yang seperti ini. Ini jadi kalau, ini hasilnya sama persis, kalau hasil ininya, cuma kalau yang, spesifik itu memang lebih enak dia dikasih tahu, oh komitmen, organisasi ke kinerja karyawan itu yang dimaksud dengan indirect atau tidak langsung itu adalah melalui kinerja karyawan, itu yang disebut sebagai pengaruh tidak langsungnya. Kemudian kita bisa lihat juga pengaruh total. Kalau definisi pengaruh total itu berarti pengaruh langsung ditambah pengaruh yang tidak langsung. Nah, nanti kita hitung-hitungannya nanti mungkin saya kasih di PPT yang selanjutnya saja. Jadi biar nanti di sana kelihatan, oh gimana sih cara menghitung pengaruh yang total. Nanti, uji-ujinya dan lain-lain mungkin akan saya sampaikan di PPT yang satunya, nanti teman-teman lihat saja bagian mana yang harus dilihat, sehingga nanti lebih gampang diproses untuk pengerjaannya. Secara umum, untuk yang di sini memang, yang dilihat ini adalah original sampel dan p-value-nya. Jadi kita mau lihat pengaruh total, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsungnya adalah dilihat di bagian, original sampel dan p-value-nya. Nah, yang dimaksud dengan pengaruh total itu adalah kepuasan kerja, ke kinerja karyawan, itu, kalau pengaruh totalnya dia hanya satu arah kan, berarti cuma satu, kalau komitmen organisasi ke kinerja itu di sini kan 0,053. Kemudian teman-teman tambahkan dengan di sini 0,143, berarti nanti dapatnya ini 0,198. Nanti hitung-hitungannya mungkin saya buatkan, file tersendiri biar nanti teman-teman tidak terlalu sulit diproses untuk memahaminya, gitu ya. Baik, secara umum, ini prakteknya, signifikansi variabelnya nanti per, apa namanya, per effect nanti satu-satu, sehingga nanti saya buatkan PPT-nya jadi satu, kemudian model strukturalnya juga nanti dia ada masing-masing satu. Kemudian kalau untuk outer loading-nya, teman-teman bisa lihat yang di bagian ini, di outer loading, kemudian di stdev-nya ini kita bisa print, screenshot ya, kalau saya biasanya bilangnya print screen. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, maka ini sudah selesai, nanti tinggal teman-teman berikan penjelasan untuk masing-masingnya. Untuk memudahkan teman-teman di dalam proses untuk memberikan penjelasan, nanti akan ada PPT, contoh dan memang tidak sama persis ya, karena memang kita inginnya teman-teman juga belajar dulu. Jadi nanti ada satu PPT yang hampir mirip, tapi dengan angka yang mungkin sedikit berbeda, sehingga nanti memudahkan teman-teman di dalam proses untuk memahami, bagaimana cara untuk menuliskan hasil yang ada, gitu ya. Baik, sekian dari saya terkait dengan, mediasi, semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar dan, semoga bisa semakin memahami apa yang harus kita, step by step yang harus kita kerjakan di sini. Kalau di mediasi itu memang yang lebih banyak kita bahas itu hasil yang di model strukturnya ini. Nanti di bagian model ini nanti akan ada, penjelasan lebih detail dari PPT yang nanti teman-teman, dapatkan dari sini. Nanti di sini kayak ada PPT, PLS efek mediasi ini hampir mirip, tapi dia di bagian contoh membaca hasil, sehingga nanti teman-teman lebih gampang diproses untuk pengerjaannya. Baik, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.